Audio Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Bagian 2 ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Paragraf 4 tentang rapat kreditor. Pasal 85. Ayat 1. Dalam rapat kreditor, hakim pengawas bertindak sebagai ketua. Ayat 2. Kurator wajib hadir dalam rapat kreditor. Pasal 86. Ayat 1. Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan. Ayat 2. Dalam jangka waktu 3 hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3. Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Pasal 87. Ayat 1. Kecuali ditentukan dalam undang-undang ini, segala putusan rapat kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 jumlah suara yang dikeluarkan oleh kreditor dan, atau kuasa kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan. Ayat 2. Dalam hal kreditor menghadiri rapat kreditor dan tidak menggunakan hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan jumlah hak suara kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 4. Pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara pemecahan piutang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak melahirkan hak suara bagi kreditor baru. Ayat 5. Dalam hal pengalihan dilakukan secara keseluruhan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, kreditor penerima pengalihan memperoleh hak suara kreditor yang mengalihkan. Pasal 88. Kreditor yang mempunyai hak suara adalah kreditor yang diakui, kreditor yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan. Pasal 89. Kreditor yang telah memberitahukan kepada kurator bahwa untuk kepailitan tersebut telah mengangkat seorang kuasa atau yang pada suatu rapat telah mewakilkan kepada orang lain, maka semua panggilan dan pemberitahuan wajib ditujukan kepada kuasa tersebut, kecuali apabila kreditor meminta kepada kurator untuk mengirimkan panggilan dan pemberitahuan itu kepada kreditor sendiri atau seorang kuasa lain. Pasal 90. Ayat 1. Rapat kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ayat 2. Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim pengawas dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu atau atas permintaan A. Panitia kreditor, atau B. Paling sedikit 5 kreditor yang mewakili 1/5 bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat. Ayat 3. Hakim pengawas wajib menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat. Ayat 4. Kurator memanggil semua kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit 2 surat kabar harian sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 4. Ayat 5. Panggilan dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 memuat acara yang akan dibicarakan dalam rapat. Ayat 6. Hakim pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara hari pemanggilan dan hari rapat. Paragraf 5 tentang penetapan hakim. Pasal 91. Semua penetapan mengenai pengurusan dan, atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain. Pasal 92. Semua penetapan mengenai pengurusan dan, atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali undang-undang ini menentukan lain. Bagian keempat tentang tindakan setelah pernyataan pailit dan tugas kurator. Pasal 93. Ayat 1.
Pengadilan dengan putusan pernyataan pilot atau setiap waktu setelah itu. Atas usul hakim pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar hakim pengawas, dapat memerintahkan supaya debitor pilot ditahan, baik ditempatkan di rumah tahanan negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Ayat 2. Perintah penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Ayat 3. Masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berlaku paling lama 30 hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan. Ayat 4. Pada akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 atas usul hakim pengawas atau atas permintaan kurator atau seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar hakim pengawas, pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Ayat 5. Biaya penahanan dibebankan kepada harta pilot sebagai utang harta pilot. Pasal 94. Ayat 1. Pengadilan berwenang melepas debitor pilot dari tahanan atas usul hakim pengawas atau atas permohonan debitor pilot, dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa debitor pilot setiap waktu akan menghadap atas panggilan pertama. Ayat 2. Jumlah uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh pengadilan dan apabila debitor pilot tidak datang menghadap, uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pilot. Pasal 95. Permintaan untuk menahan debitor pilot harus dikabulkan apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa debitor pilot dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, pasal 110, atau pasal 121 ayat 1, dan ayat 2. Pasal 96. Ayat 1. Dalam hal diperlukan kehadiran debitor pilot pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pilot maka apabila debitor pilot berada dalam tahanan, debitor pilot dapat diambil dari tempat tahanan tersebut atas perintah hakim pengawas. Ayat 2. Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan oleh kejaksaan. Pasal 97. Selama kepailitan, debitor pilot tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari hakim pengawas. Pasal 98. Sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pilot dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Pasal 99. Ayat 1. Kurator dapat meminta penyegelan harta pilot kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pilot, melalui hakim pengawas. Ayat 2. Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh jurusita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat. Pasal 100. Ayat 1. Kurator harus membuat pencatatan harta pilot paling lambat 2 hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator. Ayat 2. Pencatatan harta pilot dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas. Ayat 3. Anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut. Pasal 101. Ayat 1. Benda sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, harus dimasukkan dalam pencatatan harta pilot. Ayat 2. Benda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf A, harus dimuat dalam daftar pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100. Pasal 102. Segera setelah dibuat pencatatan harta pilot, kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pilot, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor. Pasal 103. Pencatatan harta pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal 100. Daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 102. Oleh kurator diletakkan di kepaniteraan pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Pasal 104. Ayat 1. Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara,
kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Ayat 2. Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 105. Ayat 1. Kurator berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit. Ayat 2. Surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit harus segera diserahkan kepada debitor pailit. Ayat 3. Perusahaan pengiriman surat dan telegram memberikan kepada kurator surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit. Ayat 4. Semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada kurator. Pasal 106. Kurator berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya. Pasal 107. Ayat 1. Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 1, berlaku terhadap ayat 1. Pasal 108. Ayat 1. Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh kurator sendiri kecuali apabila oleh hakim pengawas ditentukan lain. Ayat 2. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan oleh kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin hakim pengawas. Pasal 109. Kurator setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin hakim pengawas berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Pasal 110. Ayat 1. Debitor pailit wajib menghadap hakim pengawas, kurator, atau panitia kreditor apabila dipanggil untuk memberikan keterangan. Ayat 2. Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit, istri atau suami yang dinyatakan pailit wajib memberikan keterangan mengenai semua perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terhadap harta bersama. Pasal 111. Dalam hal kepailitan suatu badan hukum, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93, pasal 94, pasal 95, pasal 96, dan pasal 97 hanya berlaku terhadap pengurus badan hukum tersebut. Dan ketentuan pasal 110 ayat 1, berlaku terhadap pengurus dan komisaris. Pasal 112. Atas permintaan dan biaya setiap kreditor, panitera wajib memberikan salinan dari surat yang disediakan di kepaniteraan untuk dilihat oleh yang berkepentingan. Bagian kelima tentang pencocokan piutang. Pasal 113. Ayat 1. Paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan a. Batas akhir pengajuan tagihan. B. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. C. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Ayat 2. Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf B paling singkat 14 hari. Pasal 114. Kurator paling lambat 5 hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Pasal 115. Ayat 1. Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya,
atau hak untuk menahan benda. Ayat 2. Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari kurator. Pasal 116. Ayat 1. Kurator wajib a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pilot, atau b. Berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima. Ayat 2. Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berhak meminta kepada kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli. Pasal 117. Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri. Pasal 118. Ayat 1. Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 117, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Ayat 2. Apabila kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan kurator tentang bantahan serta alasannya. Pasal 119. Kurator wajib menyediakan di kepaniteraan pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 117, selama 7 hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma. Pasal 120. Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 kepada kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitor pilot. Pasal 121. Ayat 1. Debitor pilot wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pilot. Ayat 2. Kreditor dapat meminta keterangan dari debitor pilot mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui hakim pengawas. Ayat 3. Pertanyaan yang diajukan kepada debitor pilot dan jawaban yang diberikan olehnya wajib dicatat dalam berita acara. Pasal 122. Dalam hal yang dinyatakan pilot suatu badan hukum, semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat 1 dan ayat 2 menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum tersebut. Pasal 123. Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 121, kreditor dapat menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Pasal 124. Ayat 1. Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 121, hakim pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator. Ayat 2. Setiap kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat meminta agar kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator. Ayat 3. Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh kurator atau oleh salah seorang kreditor. Ayat 4. Dalam hal kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti haknya wajib menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikat baik percaya piutang itu ada dan belum dilunasi. Ayat 5. Dalam hal dianggap perlu untuk menunda rapat maka hakim pengawas menentukan rapat berikutnya yang diadakan dalam waktu 8 hari setelah rapat ditunda, tanpa suatu panggilan. Pasal 125. Ayat 1. Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat 3, dan ayat 4 wajib dilakukan oleh kreditor sendiri atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu, baik pada rapat termaksud,
maupun pada hari lain yang telah ditentukan oleh hakim pengawas. Ayat 2. Dalam hal kreditor yang diperintahkan mengucapkan sumpah tidak hadir atau tidak diwakili dalam rapat, maka panitera wajib memberitahukan kepada kreditor adanya perintah mengucapkan sumpah dan hari yang ditentukan untuk pengucapan sumpah tersebut. Ayat 3. Hakim pengawas wajib memberikan surat keterangan kepada kreditor mengenai sumpah yang telah diucapkannya. Kecuali apabila sumpah tersebut diucapkan dalam rapat kreditor, maka harus dicatat dalam berita acara rapat yang bersangkutan. Pasal 126. Ayat 1. Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat. Ayat 2. Dalam hal piutang berupa surat atas tunjuk dan surat atas pengganti, maka kurator mencatat pengakuan pada surat yang bersangkutan. Ayat 3. Piutang yang oleh kurator diperintahkan agar dikuatkan dengan sumpah, diterima dengan syarat, sampai saat diterima secara pasti setelah sumpah diucapkan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat 1. Ayat 4. Berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti. Ayat 5. Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan. Pasal 127. Ayat 1. Dalam hal ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Ayat 2. Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Ayat 3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diperiksa secara sederhana. Ayat 4. Dalam hal kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya, dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap, maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan. Ayat 5. Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan. Pasal 128. Ayat 1. Pemeriksaan terhadap bantahan yang diajukan oleh kurator ditangguhkan demi hukum dengan disahkannya perdamaian dalam kepailitan, kecuali apabila surat-surat perkara telah diserahkan kepada hakim untuk diputuskan dengan ketentuan bahwa a. Dalam hal piutang diterima, maka piutang dianggap diakui dalam kepailitan. b. Biaya perkara menjadi tanggungan debitor pailit. Ayat 2. Debitor dapat mengambil alih perkara yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sebagai pengganti kurator berdasarkan surat-surat perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan diwakili oleh seorang advokat. Ayat 3. Selama pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak terjadi, maka pihak lawan berhak memanggil debitor untuk mengambil alih perkara. Ayat 4. Dalam hal debitor tidak menghadap, putusan tidak hadir dapat dijatuhkan menurut hukum acara perdata. Ayat 5. Dalam hal bantahan itu diajukan oleh kreditor peserta, setelah putusan pengesahan perdamaian dalam kepailitan memperoleh kekuatan hukum tetap, perkara dapat dilanjutkan oleh para pihak hanya untuk memohon hakim memutus mengenai biaya perkara. Pasal 129. Kreditor yang piutangnya dibantah tidak wajib mengajukan bukti yang lebih untuk menguatkan piutang tersebut daripada bukti yang seharusnya diajukan kepada debitor pailit. Pasal 130. Ayat 1. Dalam hal kreditor yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam rapat, jurusita dalam jangka waktu 7 hari setelah ketidakhadiran kreditor harus memberitahukan dengan surat dinas mengenai bantahan yang telah diajukan. Ayat 2. Dalam hal kreditor memperkarakan bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kreditor tidak dapat menggunakan sebagai alasan tidak adanya pemberitahuan dalam perkara dimaksud. Pasal 131. Ayat 1. Hakim pengawas dapat menerima secara bersyarat piutang yang dibantah sampai dengan suatu jumlah yang ditetapkan olehnya. Ayat 2. Dalam hal yang dibantah adalah peringkat piutang,
hakim pengawas dapat mengakui peringkat tersebut dengan bersyarat. Pasal 132. Ayat 1. Debitor pilot berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana. Ayat 2. Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dicatat dalam berita acara rapat beserta alasannya. Ayat 3. Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan. Ayat 4. Bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak menyatakan dengan tegas bagian yang diakui atau bagian yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu bantahan. Pasal 133. Ayat 1. Piutang yang dimasukkan pada kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat 1, dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang. Wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh kurator maupun oleh salah seorang kreditor yang hadir dalam rapat. Ayat 2. Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dicocokkan. Ayat 3. Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila kreditor berdomisili di luar wilayah negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu. 4. Dalam hal diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat. Pasal 134. Ayat 1. Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pilot diucapkan tidak dapat dilakukan pencocokan piutang, kecuali dan hanya sejauh dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Ayat 2. Terhadap bunga yang dijamin dengan hak agunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus dilakukan pencocokan piutang secara promemori. Ayat 3. Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan benda yang menjadi agunan, kreditor yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan piutang. Pasal 135. Suatu piutang dengan syarat batal wajib dicocokkan untuk seluruh jumlahnya dengan tidak mengurangi akibat syarat batal apabila syarat tersebut terpenuhi. Pasal 136. Ayat 1. Piutang dengan syarat tunda dapat dicocokkan untuk nilainya pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan. Ayat 2. Dalam hal kurator dan kreditor tidak ada kata sepakat mengenai cara pencocokan, piutangnya wajib diterima dengan syarat untuk seluruh jumlahnya. Pasal 137. Ayat 1. Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Ayat 2. Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 tahun setelah tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut. Ayat 3. Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 tahun setelah tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 tahun setelah tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Ayat 4. Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, wajib diperhatikan: A. Waktu dan cara pembayaran angsuran. B. Keuntungan yang mungkin diperoleh. Dan C. Besarnya bunga apabila diperjanjikan. Pasal 138. Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pilot dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.
Pasal 139. Ayat 1. Piutang yang nilainya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalam mata uang Republik Indonesia atau sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, wajib dicocokkan sesuai dengan nilai taksirannya dalam mata uang Republik Indonesia. Ayat 2. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Ayat 3. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia bagi piutang milik kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1, dilakukan pada tanggal eksekusi benda agunan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pasal 140. Ayat 1. Piutang atas tunjuk dapat dicocokkan dengan mencatatkan surat tersebut tanpa menyebutkan nama pembawa atau dengan mencatatkannya atas nama pembawa. Ayat 2. Masing-masing piutang atas tunjuk yang dicocokkan tanpa menyebutkan nama pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dianggap sebagai piutang kreditor tersendiri. Pasal 141. Ayat 1. Kreditor yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung dapat mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima dari penanggung. Ayat 2. Penanggung berhak mengajukan pencocokan sebesar bayaran yang telah dilakukan kepada kreditor. Ayat 3. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penanggung dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan atas suatu jumlah yang belum dibayar oleh penanggung dan tidak dicocokkan oleh kreditor. Pasal 142. Ayat 1. Dalam hal terdapat debitor tanggung-menanggung dan satu atau lebih debitor dinyatakan pilot, kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada debitor yang dinyatakan pilot atau kepada masing-masing debitor yang dinyatakan pilot sampai seluruh piutangnya dibayar lunas. Ayat 2. Setiap debitor tanggung-menanggung yang mempunyai hak untuk menuntut penggantian dari harta pilot debitor lainnya yang dinyatakan pilot dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan apabila kreditor tidak melakukan pencocokan sendiri. Ayat 3. Dalam hal harta pilot seluruh debitor tanggung-menanggung melebihi 100% dari tagihan, kelebihannya dibagikan di antara debitor tanggung-menanggung menurut hubungan hukum di antara mereka. Pasal 143. Ayat 1. Setelah berakhirnya pencocokan piutang, kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pilot, dan selanjutnya kepada kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka. Ayat 2. Setelah berakhirnya rapat maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beserta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di kepaniteraan dan kantor kurator. Ayat 3. Untuk mendapatkan salinan surat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenakan biaya. Ayat 4. Setelah berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tersedia, kurator, kreditor, atau debitor pilot dapat meminta kepada pengadilan supaya berita acara rapat tersebut diperbaiki. Apabila dari dokumen mengenai kepailitan terdapat kekeliruan dalam berita acara rapat. Bagian ke-6 tentang perdamaian. Pasal 144. Debitor pilot berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Pasal 145. Ayat 1. Apabila debitor pilot mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan. Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 147. Ayat 2. Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, di kepaniteraan pengadilan maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara. Pasal 146. Kurator dan panitia kreditor sementara masing-masing wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 145. Pasal 147. Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh hakim pengawas paling lambat 21 hari kemudian. Dalam hal
A. Apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditor sementara. Sedangkan jumlah terbanyak kreditor menghendaki dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut. Atau B. Rencana perdamaian tidak disediakan di kepaniteraan pengadilan dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan jumlah terbanyak kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat. Pasal 148. Dalam hal pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ditunda sampai rapat berikutnya. Kurator dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada kreditor yang diakui atau kreditor yang untuk sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang dengan surat yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian tersebut. Pasal 149. Ayat 1. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan kreditor yang diistimewakan, termasuk kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut. Ayat 2. Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mereka menjadi kreditor konkuren. Juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima. Pasal 150. Debitor pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan. Pasal 151. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui. Yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Pasal 152. Ayat 1. Apabila lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang hadir pada rapat kreditor dan mewakili paling sedikit 1/2 dari jumlah piutang kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. Ayat 2. Pada pemungutan suara kedua, kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama. Pasal 153. Perubahan yang terjadi kemudian, baik mengenai jumlah kreditor maupun jumlah piutang, tidak mempengaruhi sahnya penerimaan atau penolakan perdamaian. Pasal 154. Ayat 1. Berita acara rapat wajib memuat A. Isi perdamaian. B. Nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap. C. Suara yang dikeluarkan. D. Hasil pemungutan suara. Dan E. Segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Ayat 2. Berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti. Ayat 3. Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang disediakan paling lambat 7 hari setelah tanggal berakhirnya rapat di kepaniteraan pengadilan. Ayat 4. Untuk memperoleh salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dikenakan biaya. Pasal 155. Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau debitor pailit, dapat meminta kepada pengadilan pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 hari setelah tersedianya berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat 3 apabila dari dokumen mengenai rapat rencana perdamaian ternyata hakim pengawas secara keliru telah menganggap rencana perdamaian tersebut ditolak. Pasal 156. Ayat 1. Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, hakim pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Ayat 2. Dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155,
Penetapan hari sidang akan dilakukan oleh pengadilan dan kurator wajib memberitahukan kepada kreditor dengan surat mengenai penetapan hari sidang tersebut. Ayat 3. Sidang pengadilan harus diadakan paling singkat 8 hari dan paling lambat 14 hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155. Pasal 157. Selama sidang, kreditor dapat menyampaikan kepada hakim pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian. Pasal 158. Ayat 1. Pada hari yang ditetapkan hakim pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap kreditor baik sendiri maupun kuasanya dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Ayat 2. Debitor pailit juga berhak mengemukakan alasan guna membela kepentingannya. Pasal 159. Ayat 1. Pada sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 atau paling lambat 7 hari setelah tanggal sidang tersebut, pengadilan wajib memberikan penetapan disertai alasannya. Ayat 2. Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian. B. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin. Dan, atau C. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini. Pasal 160. Ayat 1. Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitor pailit, dalam waktu 8 hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi. Ayat 2. Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8 hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh a. Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara. B. Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 ayat 2, huruf C. Pasal 161. Ayat 1. Kasasi atas putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, dan pasal 13. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 kecuali ketentuan yang menyangkut hakim pengawas dan pasal 159 ayat 1, juga berlaku dalam pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 162. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak. Pasal 163. Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, debitor pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut. Pasal 164. Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh debitor pailit sesuai ketentuan pasal 132 sebagaimana termuat dalam berita acara rapat pencocokan piutang. Pasal 165. Ayat 1. Meskipun sudah ada perdamaian, kreditor tetap memiliki hak terhadap para penanggung dan sesama debitor. Ayat 2. Hak kreditor terhadap benda pihak ketiga tetap dimilikinya seolah-olah tidak ada suatu perdamaian. Pasal 166. Ayat 1. Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir. Ayat 2. Kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Pasal 167. Ayat 1.
Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada debitor di hadapan hakim pengawas. Ayat 2. Dalam hal perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, kurator wajib mengembalikan kepada debitor semua benda, uang, buku, dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan menerima tanda terima yang sah. Pasal 168. Ayat 1. Jumlah uang yang menjadi hak kreditor yang telah dicocokkan berdasarkan hak istimewa yang diakui serta biaya kepailitan wajib diserahkan langsung kepada kurator, kecuali apabila debitor telah memberikan jaminan untuk itu. Ayat 2. Selama kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terpenuhi, kurator wajib menahan semua benda dan uang yang termasuk harta pailit. Ayat 3. Dalam hal setelah lewat jangka waktu 30 hari setelah tanggal putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan debitor tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kurator wajib melunasinya dari harta pailit yang tersedia. Ayat 4. Jumlah utang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan bagian yang wajib diserahkan kepada masing-masing kreditor berdasarkan hak istimewa, jika perlu ditetapkan oleh hakim pengawas. Pasal 169. Apabila piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 terbatas pada pemberian jaminan. Dan apabila pemberian jaminan tersebut tidak dipenuhi, kurator hanya wajib menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit sebesar hak istimewa tersebut. Pasal 170. Ayat 1. Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Ayat 2. Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi. Ayat 3. Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan. Pasal 171. Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit. Pasal 172. Ayat 1. Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang hakim pengawas, kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu. Ayat 2. Hakim pengawas, kurator, dan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya. Ayat 3. Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Pasal 173. Ayat 1. Dalam hal kepailitan dibuka kembali maka berlaku pasal 17 ayat 1, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal-pasal dalam bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat dalam bab 2 undang-undang ini. Ayat 2. Demikian pula berlaku ketentuan mengenai pencocokan piutang terbatas pada piutang yang belum dicocokkan. Ayat 3. Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, wajib dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dan berhak membantah piutang yang dimintakan penerimaannya. Pasal 174. Dengan tidak mengurangi berlakunya pasal 41. Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Apabila ada alasan untuk itu, semua perbuatan yang dilakukan oleh debitor dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan mengikat bagi harta pailit. Pasal 175. Ayat 1. Setelah kepailitan dibuka kembali maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian. Ayat 2. Kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit. Pasal 176. Dalam hal kepailitan dibuka kembali, harta pailit dibagi di antara para kreditor dengan cara A. Jika kreditor lama maupun kreditor baru belum mendapat pembayaran,
Hasil penguangan harta pilot dibagi di antara mereka secara prorata. B. Jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada kreditor lama, kreditor lama dan kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan presentase yang telah disepakati dalam perdamaian. C. Kreditor lama dan kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara prorata atas sisa harta pilot setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf B sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui. D. Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya. Pasal 177. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 berlaku mutatis mutandis dalam hal debitor sekali lagi dinyatakan pilot sedangkan pada saat itu yang bersangkutan belum memenuhi seluruh kewajiban dalam perdamaian. Bagian ke-7 tentang pemberesan harta pilot. Pasal 178. Ayat 1. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pilot berada dalam keadaan insolvensi. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 dan pasal 106 tidak berlaku apabila sudah ada kepastian bahwa perusahaan debitor pilot tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal di bawah ini atau apabila kelanjutan usaha itu dihentikan. Pasal 179. Ayat 1. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitor pilot dilanjutkan. Ayat 2. Jika ada panitia kreditor dan usul diajukan oleh kreditor, panitia kreditor dan kurator wajib memberikan pendapat mengenai usul tersebut. Ayat 3. Atas permintaan kurator atau salah seorang dari kreditor yang hadir, hakim pengawas menunda pembicaraan dan pengambilan keputusan atas usul tersebut, sampai suatu rapat yang ditetapkan paling lambat 14 hari sesudahnya. Ayat 4. Kurator wajib segera memberitahu kreditor yang tidak hadir dalam rapat mengenai akan diadakannya rapat dengan surat yang memuat usul tersebut dan diingatkan tentang adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119. Ayat 5. Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 4, jika diperlukan dapat dilakukan pula pencocokan terhadap piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat 1, dan belum dicocokkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133. Ayat 6. Terhadap piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, kurator wajib bertindak menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116, pasal 117, pasal 118, dan pasal 119. Pasal 180. Ayat 1. Usul untuk melanjutkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat 1, wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Ayat 2. Dalam hal tidak ada panitia kreditor, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80. Ayat 3. Berita acara rapat harus memuat nama kreditor yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing kreditor, hasil pemungutan suara, dan segala sesuatu yang terjadi pada rapat tersebut. Ayat 4. Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, yang disediakan paling lambat 7 hari setelah tanggal berakhirnya rapat di kepaniteraan pengadilan. Pasal 181. Ayat 1. Apabila dalam jangka waktu 8 hari setelah putusan penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, kurator atau kreditor mengajukan usul kepada hakim pengawas untuk melanjutkan perusahaan debitor pilot. Hakim pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 hari setelah usul disampaikan kepada hakim pengawas. Ayat 2. Kurator wajib mengundang kreditor paling lambat 10 hari sebelum rapat diadakan.
dengan surat yang menyebutkan usul yang diajukan tersebut dan dalam surat tersebut kreditor wajib diingatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119. Ayat 3. Kurator harus mengiklankan panggilan yang sama paling sedikit dalam 2 surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Ayat 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat 2 ayat 5 ayat 6, dan pasal 180 berlaku juga. Pasal 182. Selama 8 hari setelah selesainya rapat, apabila dari dokumen ternyata hakim pengawas telah keliru menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, kurator atau kreditor dapat meminta kepada pengadilan untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak. Pasal 183. Ayat 1. Atas permintaan kreditor atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan. Ayat 2. Dalam hal terdapat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, panitia kreditor, apabila ada, wajib didengar dan kurator wajib pula didengar apabila usul tersebut tidak diajukan oleh kurator. Ayat 3. Hakim pengawas juga dapat mendengar kreditor dan debitor pilot. Pasal 184. Ayat 1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat 1, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pilot tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila a. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak, atau b. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan. Ayat 2. Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pilot, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan. Ayat 3. Debitor pilot dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh hakim pengawas. Pasal 185. Ayat 1. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas. Ayat 3. Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. Ayat 4. Kurator berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pilot. Pasal 186. Untuk keperluan pemberesan harta pilot, kurator dapat menggunakan jasa debitor pilot dengan pemberian upah yang ditentukan oleh hakim pengawas. Pasal 187. Ayat 1. Setelah harta pilot berada dalam keadaan insolvensi maka hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pilot dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat 1, dan belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133. Ayat 2. Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kurator wajib bertindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, dan pasal 120. Ayat 3. Kurator wajib mengumumkan panggilan yang sama dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Ayat 4. Hakim pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14 hari antara hari pemanggilan dan hari rapat. Pasal 188. Apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. Pasal 189. Ayat 1. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. Ayat 2.
Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor. Ayat 3. Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas. Ayat 4. Pembayaran kepada kreditor. A. Yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewanya dibantah, dan B. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55. Dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. Ayat 5. Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditor yang didahulukan, maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Pasal 190. Kreditor yang piutangnya diterima dengan bersyarat maka besarnya jumlah bagian kreditor tersebut dalam daftar pembagian dihitung berdasarkan presentase dari seluruh jumlah piutang. Pasal 191. Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Pasal 192. Ayat 1. Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas wajib disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui. Ayat 2. Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diumumkan oleh kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Ayat 3. Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 193. Ayat 1. Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 ayat 1, kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada panitera pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan. Ayat 2. Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilampirkan pada daftar pembagian. Pasal 194. Ayat 1. Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 192, hakim pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang pengadilan terbuka untuk umum. Ayat 2. Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh hakim pengawas disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Ayat 3. Juru sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai penyediaan tersebut kepada pelawan dan kurator. Ayat 4. Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut pasal 192 ayat 3. 5. Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Ayat 5. Hakim pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan kurator dan setiap kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya. Ayat 6. Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 hari kemudian, pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup. Pasal 195. Ayat 1. Kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dan kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapat mengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 2 hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang pengadilan dengan ketentuan. A. Piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan kepada kurator. B. Salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari kurator dilampirkan pada surat perlawanan. C. Dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut. Ayat 2.
Pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dalam sidang tersebut dengan cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 dan pasal-pasal selanjutnya. Dilakukan sebelum pemeriksaan perlawanan dimulai. Ayat 3. Dalam hal perlawanan hanya bermaksud agar piutang pelawan dicocokkan. Dan tidak ada perlawanan yang diajukan oleh orang lain. Biaya perlawanan harus dibebankan kepada kreditor pelawan tersebut. Pasal 196. Ayat 1. Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 194 ayat 6 kurator atau setiap kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi. Ayat 2. Kasasi atas putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, dan pasal 13. Ayat 3. Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau kreditor untuk didengar. 4. Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 192. Tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat. Pasal 197. Hakim pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit. Segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani. Menjadi mengikat. Pasal 198. Ayat 1. Pembagian yang diperuntukkan bagi kreditor yang piutangnya diakui sementara. Tidak diberikan selama belum ada putusan mengenai piutangnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 2. Dalam hal kreditor terbukti tidak mempunyai piutang atau piutangnya kurang dari uang yang diperuntukkan baginya. Uang yang semula diperuntukkan baginya, baik seluruh atau sebagian, menjadi keuntungan kreditor lainnya. Ayat 3. Jika bagian yang diperuntukkan bagi kreditor yang hak untuk didahulukan dibantah, melebihi presentase bagian yang wajib dibayarkan kepada kreditor konkuren, bagian tersebut untuk sementara wajib dicadangkan sampai ada putusan mengenai hak untuk didahulukan. Pasal 199. Dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dijual, setelah kepada kreditor yang didahulukan tersebut diberikan pembagian menurut pasal 189 pada waktu diadakan pembagian lagi. Hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima sebelumnya. Pasal 200. Ayat 1. Kreditor yang karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah dilakukan pembagian, dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari uang yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh kreditor lain yang diakui. Ayat 2. Dalam hal kreditor mempunyai hak untuk didahulukan, mereka kehilangan hak tersebut terhadap hasil penjualan benda yang bersangkutan, apabila hasil tersebut dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu telah diperuntukkan bagi kreditor lainnya secara mendahulukan. Pasal 201. Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 192, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan. Pasal 202. Ayat 1. Segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 203. Ayat 2. Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Ayat 3. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Ayat 4. Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator wajib diserahkan kepada debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah. Pasal 203.
Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 ayat 3, jatuh kembali dalam harta pailit. Atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah pengadilan, kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu. Bagian ke-8 tentang keadaan hukum debitor setelah berakhirnya pemberesan. Pasal 204. Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Pasal 205. Ayat 1. Pengakuan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat 5, mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap debitor seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 2. Ikhtisar berita acara rapat pencocokan piutang yang dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan, merupakan alas hak yang dapat dilaksanakan terhadap debitor mengenai piutang yang diakui. Pasal 206. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 205 tidak berlaku sejauh piutang yang bersangkutan dibantah oleh debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 131. Bagian ke-9 tentang kepailitan harta peninggalan. Pasal 207. Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa a. Utang orang yang meninggal semasa hidupnya tidak dibayar lunas, atau b. Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya. Pasal 208. Ayat 1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir debitor yang meninggal. Ayat 2. Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut dengan surat jurusita. Ayat 3. Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus disampaikan di tempat tinggal terakhir debitor yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal. Pasal 209. Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya. Pasal 210. Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada pengadilan paling lambat 90 hari setelah debitor meninggal. Pasal 211. Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 sampai dengan pasal 177 tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni. Bagian ke-10 tentang ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pasal 212. Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya. Pasal 213. Ayat 1. Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap debitor pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya. Ayat 2. Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya, maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh kreditor dan kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan. Pasal 214. Ayat 1. Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit. Ayat 2. Ketentuan pasal 213 ayat 2, berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
Bagian ke-11 tentang rehabilitasi. Pasal 215. Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 166, pasal 202, dan pasal 207 maka debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Pasal 216. Permohonan rehabilitasi baik debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Pasal 217. Permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 harus diumumkan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh pengadilan. Pasal 218. Ayat 1. Dalam jangka waktu 60 hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian, setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di kepaniteraan pengadilan dan panitera harus memberi tanda penerimaan. Ayat 2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya dapat diajukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 tidak dipenuhi. Pasal 219. Setelah berakhirnya jangka waktu 60 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 218, terlepas diajukan atau tidak diajukannya keberatan, pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Pasal 220. Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 tidak terbuka upaya hukum apapun. Pasal 221. Putusan yang mengabulkan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20. Audio Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Bagian 2 ini dipersembahkan oleh Hukum Expert.